Sampah masih menjadi pandemi di negeri ini. Material yang sulit untuk diurai menumpuk secara terus-menerus menjadi gunung yang mencemari lingkungan, bahkan menjadi ancaman ledakan yang tentunya kitalah yang menjadi korban. Tidak terkecuali di Kota Baja ini, dengan jumlah penduduk 442.803 pada tahun 2020. TPA Bagendung menghasilkan sampah 200 hingga 300 ton per hari. Kota Cilegon terancam pencemaran lingkungan. Melalui sinergi yang baik, PT Indonesia Power dan pemerintah Kota Cilegon menandatangani MOU pengelolaan sampah menjadi BBJP atau bahan bakar jemputan padat sebagai co-firing batu bara dalam rangka menunjang program pemerintah tentang energi hijau serta memanfaatkan sampah menjadi energi terbarukan. Hal ini merealisasikan komitmen Presiden Jokowi di COP26 Kepres 35 tahun 2018 menjadikan Indonesia zero carbon pada tahun 2060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini kami pemerintah Kota Cilegon, kami akan mengurai proses pembuatan bahan bakar jemputan padat. Yang pertama adalah dari mobil sampah, terus kemudian diturunkan, proses pertama. Terus kemudian proses kedua adalah dilakukan yang namanya pemilahan di sini, ya. Pemilahan sampah, yaitu sampah-sampah sampah-sampah pasar, sampah-sampah rumah tangga. Kemudian dipilah, ya, diuraikan. Khususnya ada beberapa bahan setelah kita uji coba untuk menaikkan kalorinya, ya. Salah satunya adalah dari batok kelapa nih, ini batok kelapa. Ternyata manfaat daripada batok kelapa luar biasa untuk dapat meningkatkan kalori, ya. Berikut dengan bahan-bahan lainnya yang memang sudah dilakukan uji coba. Tahapan ketiga adalah menyiapkan bioaktivator. Karena larutan bioaktivator ini terdiri dari berbagai macam bakteri yang memang dicampur dengan air. Tujuannya adalah untuk melakukan yang namanya fermentasi atau penyeiman, ya. Langkah keempat adalah penimbangan, kemudian dimasukkan ke dalam bedengan. Kemudian langkah selanjutnya adalah yaitu dilakukan fermentasi. Selama 3 hari setelah ditutup pakai karung dalam proses fermentasi, kemudian dibuka seperti ini, ya, dan dibiarkan selama 3 hari. Kemudian hasil panen tadi selanjutnya adalah kita taruh di sini untuk diangin-anginkan kurang lebih maksimal sampai dengan 1 kali 24 jam. Setelah kering, ya, baru kita akan lakukan yang namanya pencacahan. Setelah melalui beberapa proses di awal tadi, tibalah saatnya di proses yang terakhir, yaitu proses pencacahan. Kita memiliki 2 mesin, ya, yaitu dengan produksi perharinya masih 1,6 ton sebagai proyek percontohan kami. Dan kami berharap nanti ke depan memiliki lokasi yang sangat luas dan memiliki mesin dengan kapasitas yang jauh lebih besar lagi. Inilah hasil daripada panen kita, ya. Kita taruh sini. Ini adalah hasil mesin pertama. Kita lihat sini, cacahannya masih cukup besar. Kemudian kita masukkan ke mesin kedua. Ini adalah hasil ending terakhir, dan ini hasil bisa langsung dimasukkan ke dalam karung dan kita kirimkan ke Indonesia Power.
dengan kapasitas yang unlimited, dan ini sebagai co-firing ya, sebagai pendamping daripada batu bara dengan harga yang sangat terjangkau. Ini hasilnya. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpres 35 2018 disebut 12 kota harus mengkonversi sampah jadi listrik. Metodenya bukan hanya jadi listrik, tapi jadi apa saja kita bilang energi. Karena ada bukti ini, maka kami dari Kementerian Dalam Negeri bisa menjadikan Cilegon menjadi contoh untuk SRF ini. PLN siap untuk menjadi off-taker SRF-nya. Pemikirannya adalah bagaimana caranya kota Cilegon ini menjadi kota yang bersih dari sampah. Untuk program co-firing, kalau kami sebut PLN punya transformasi yang green, yaitu co-firing. Ini salah satu program co-firing, yaitu memanfaatkan sampah untuk mengganti sebagian batu bara kita. Ini dari sisi emisi sangat bagus, bisa menurunkan emisi karbon karena pemerintah punya target zero karbon di tahun 2060. Dengan mengembangkan pilot plan bahan bakar jemputan padat, dapat membantu target bauran EBT 23% pada tahun 2025. Selain pengembangan BBJP di Cilegon, PLN juga membuat program JOS atau Jeranjang Olah Sampah Setempat di Nusa Tenggara Barat dengan keunggulan berupa emisi yang sedikit dan tidak dikenakan carbon trading. Sebagai bentuk dukungan, PLN siap menjadi partner dalam solusi sampah perkotaan dan sebagai komitmen energi hijau menjadikan kota bersih dari sampah. Permasalahan sampah adalah permasalahan kita semua. Mari kita jaga lingkungan kita untuk menjadikan kota Cilegon yang jauh lebih nyaman dan jauh lebih sehat.